Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anggit Fitra Pangestu. Saya dari Prodi Sains dan Teknologi, Software Engineering Raharja. Saya akan mempresentasikan tentang rekayasa perangkat lunak pertemuan 2. The evolving rule of software. Peran perangkat lunak saat ini. 1. Berfungsi sebagai sebuah produk. Mengantarkan potensi perhitungan yang dibangun oleh perangkat lunak komputer. Perangkat lunak sebagai transformer informasi yang memproduksi, mengatur, memperoleh, memodifikasi, menampilkan, atau memancarkan informasi, sehingga pekerjaan menjadi semakin mudah. Yang kedua, berfungsi sebagai kendaraan yang mengantarkan sebuah produk. Yang ketiga, dasar untuk kontrol komputer, sistem operasi, komunikasi informasi, jaringan, dan penciptaan serta kontrol dari program-program lain piranti lingkungan perangkat lunak. Evolution of software. Era pertama yang ada batch orientation, limited distribution, software, custom software dari tahun 1950 sampai 1960. Lalu era kedua multi-user, real-time, database product software itu dari 1960, 1970 sampai pertengahan ke 1980. Yang ketiga, era ketiga distributed system, embedded intelligence, low cost hardware. Lalu yang keempat, era keempat, powerful desktop system, object orientation technology, expert system atau sistem pakar, artificial neural network, parallel computing, dan network computer. Yang ketiga, serangkaian masalah perangkat lunak sehubungan dengan evolusi sistem berbasis komputer. Yang pertama, kemajuan perangkat keras terus berlanjut melampaui kemampuan engineer dalam membangun perangkat lunak yang sesuai dengan perangkat keras yang ada. Yang kedua, kemampuan engineer untuk membangun program baru tidak dapat memenuhi kebutuhan akan program baru dan tidak dapat membangun program yang cukup cepat untuk memenuhi kebutuhan bisnis dan pasar. Yang ketiga, pemakaian komputer yang tersebar luas membuat masyarakat semakin tergantung pada operasi perangkat lunak yang reliable. Kerusakan ekonomi yang besar dan potensi penderitaan manusia dapat muncul bila terjadi kegagalan perangkat lunak. Kita masih berjuang untuk membangun perangkat lunak komputer dengan reliabilitas dan kualitas yang tinggi. Kemampuan kita untuk mendukung program yang ada terhambat oleh buruknya desain serta sumber daya yang tidak memadai. Software karakteristik perangkat lunak lebih merupakan elemen logika dan merupakan elemen fisik, sehingga perangkat lunak memiliki ciri yang berbeda dari perangkat keras. Perangkat lunak dibangun dan dikembangkan tidak dibuat dalam bentuk yang klasik atau manufaktur. Perangkat lunak tidak pernah usang. Terus, sebagian besar perangkat lunak dibuat secara custom build serta tidak dapat dirakit dari komponen yang sudah ada. Tingkat kegagalan, kematian segera, usang waktu. Tuh, ini ada kurva grafik. Hardware yang gagal, tingkat kegagalan tuh. Usang waktu. Ini ada kurva of software, tingkat kegagalan pada tingkat yang sama tuh. Kurvanya ini pada tingkat yang sama sampai usang waktu, ini tingkat kegagalannya, ini interval waktunya. Lalu lanjutkan dulu ya, ini ada actual value curve of software. Software komponen perangkat lunak adalah informasi yang tersimpan dalam dua bentuk dasar, yaitu komponen yang tidak bisa dieksekusi dan yang dapat dieksekusi mesin. Reusability merupakan suatu ciri penting dari komponen perangkat lunak kualitas tinggi. Sampai software mitik adalah asumsi permasalahan yang kebenarannya tidak dapat dipertanggungjawabkan berkaitan dengan pengembangan perangkat lunak. Tiga kelompok yang terkait dalam pengembangan perangkat lunak. Manajer yang bertanggung jawab terhadap pengembangan perangkat lunak. Customer, pelanggan yang memesan perangkat lunak. Practitioner, praktisi yang mengembangkan perangkat lunak. Manajemen mitik,
Dengan memiliki buku berisi standar dan prosedur yang banyak untuk pengembangan perangkat lunak, maka pekerjaan pasti lancar. Buku-buku itu memang lengkap, tapi apakah digunakan? Apakah praktisi perangkat lunak sadar dengan keberadaannya? Apakah cocok dengan pengembangan yang modern? Apakah benar-benar lengkap? Yang kedua, untuk menghasilkan perangkat lunak yang berkualitas, maka kita perlu membeli komputer terbaru. Untuk mendapatkan perangkat lunak yang berkualitas, cache tool lebih penting daripada perangkat keras. Bila terlambat, maka tambahlah jumlah programmer. Penambahan programmer semakin menambah keterlambatan. Customer Mythic. Tujuan sistem secara umum untuk memulai menulis program, rincian belakangan saja. Rincian kebutuhan sistem sangat penting, fungsi, performance, antarmuka, batasan rancangan, kriteria, validasi, dan lain-lain. Yang kedua, perangkat lunak bersifat fleksibel, perubahan kebutuhan mudah diakomodasi oleh pengembangan perangkat lunak. Dampak perubahan sangat bergantung pada tahap mana perubahan terjadi. Practitioner Mythic, program selesai, pekerjaan selesai. 50% sampai 70% usaha dihabiskan setelah program diserahkan ke user untuk pertama kalinya. Yang kedua, kualitas hanya bisa diketahui setelah program berjalan. Ya beneran nih, kualitas dijaga sejak PL dikembangkan. Yang diserahkan ke user adalah program yang diserahkan adalah program dokumen dan data. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.